Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tentu saja salam Pancasila. Ulun Anang Rosadi Adenansi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Hari ini kembali ingin menyampaikan pesan kepada saudara-saudaraku, sahabat semua yang ada di Indonesia, khususnya yang sekarang giat-giatnya melakukan demonstrasi atau melakukan statement tentang pentingnya perampasan aset atau RUU perampasan aset itu agar diserahkan atau disahkan di DPR. Ada yang ingin saya sampaikan tentang RUU perampasan aset itu adalah saya menyebutnya adalah RUU tipu-tipu zaman Pak Jokowi dan menteri-menterinya. Kenapa saya sebut itu RUU tipu-tipu perampasan aset itu apa? Walaupun di dalam RUU itu menyebutkan bahwasanya perampasan aset itu dimaksudkan adalah untuk mengganti kerugian negara akibat korupsi sehingga asetnya bisa disita atau dirampas. Lebih tepatnya dirampas, dan dirampas itu bisa sebelum pengadilan. Nah, ini yang saya bilang RUU tipu-tipu. Jadi kemarin dia mengajukan RUU perampasan aset itu adalah RUU tipu-tipu. Kenapa RUU tipu-tipu? Karena bagaimana mungkin kalau kita melihat KUHP misalnya tentang putusan pengadilan yang inkrah atas tindakan seseorang ketika melakukan pidana. Pidana itu kan harus diputuskan lewat pengadilan. Lalu berapa kerugian negara dari hasil korupsi itu? Lalu korupsi itulah yang akan mereka ganti dengan putusan itu. Nah, sekarang merampas harta orang di luar pengadilan, itu pasti akan jadi persoalan. Pasti akan jadi persoalan yang sangat besar. Dan itu bisa disalahgunakan, satu, oleh aparat penegak hukum. Lalu juga bagaimana kita merampas aset seseorang. Sedangkan terminologi merampas itu adalah mengambil, bukan menyita. Kalau menyita kan selama ini sementara dalam proses disita harta-hartanya, lalu nanti setelah putusan pengadilan yang mana yang harta-harta itu misalnya harta haram atau sebagai pengganti daripada kerugian, maka itulah yang dirampas oleh negara. Jadi ini RUU ini tipu-tipu. Jadi kita hati-hati terhadap langkah pemerintah khususnya, apalagi terhadap Dewan yang selama ini sudah mendeklarasikan dirinya sebagai pemakan barang haram. Oleh karenanya perlu orang-orang pintar tetapi memiliki hati nurani yang harus mengawal itu. Harus ikut baik di dalam uji publik atau naskah akademik ataupun misalnya RDP di dalam penyusunan atau belanja masalah daripada RUU itu. Jadi kita sebenarnya jangan terjebak kalimat hanya perampasan aset semata-mata. Jadi saya melihat bahwasanya yang diajukan perampasan aset itu adalah RUU tipu-tipu, sehingga seperti membuai masyarakat bahwasanya Jokowi, CS dan menterinya ingin memerangi korupsi. Sebenarnya itu adalah tipu-tipu kalau melihat isinya, karena itu akan bertentangan dengan KUHP itu sendiri. Itu pertama. Yang kedua adalah yang paling penting kita dorong adalah yaitu tadi single identification number, nomor tunggal yang harus segera kita selesaikan sehingga orang hanya memiliki satu nomor tunggal untuk semua kegiatan apapun di dalam kehidupan ini di Indonesia. Itu pertama. Yang kedua adalah Undang-undang pembatasan transaksi tunai itu jauh lebih penting. Kenapa itu jauh lebih penting? Karena itu adalah mengunci. Mengetahui aliran dana seseorang sebelum itu nantinya ditransaksikan. Sehingga tidak ada lagi uang beredar, lalu uang beredar yang tidak lagi menggunakan uang kartal, maka tentu akan melakukan penghematan terhadap pencetakan uang rusak yang selama ini modus operandinya Bank Indonesia. Lalu uang-uang narkoba, TPPU juga, itu akan otomatis dapat berhenti dengan sendirinya karena ini akan connected atau terkoneksi dengan pendapatan seseorang, sehingga berapa seseorang memiliki pendapatan, berapa dia harus menerima dan berapa dia membelanjakan. Tidak bisa hibah pun nanti akan terkunci. Itu esensinya daripada undang-undang pembatasan transaksi tunai itu. Jadi ini luar biasa sebenarnya kalau misalnya dia bilang perampasan aset itu lalu zaman Pak Jokowi sudah diajukan, tapi isinya adalah tipu-tipu. Oleh karena saya berharap kita memang harus merubah fundamental. Pak Prabowo tidak bisa omon-omon semata-mata, karena ini soal korupsi yang mendasar, yang merampas hak rakyat, menghisap darah rakyat, yang Bapak bilang bahwa penjajahan oleh bangsa sendiri itu jauh lebih besar. Ini soalnya presiden tidak bisa melakukan hal yang fundamental. Jadi oleh karenanya jangan tertipu oleh RUU perampasan aset. Kawal dengan baik dan benar orang-orang yang pintar tapi memiliki hati nurani. Kalau tidak memiliki hati nurani, sepintar apapun, setinggi apapun jabatannya, sealim apapun,
maka itu tidak berarti. Oleh karenanya juga saya berharap para alim ulama, khususnya ormas-ormas, kalau masih memiliki rasa, sebaiknya sekarang bicara tentang memerangi kemungkaran. Tidak lagi hanya bicara tentang pahala, dosa, surga, neraka. Itu baiknya diseimbangkan dengan kehidupan di dunia ini. Tentang perangi kemungkaran itu adalah tindakan atau action, bukan mengangkat tangan, menadahkan doa, atau mengetik tasbih. Demikian saya sampaikan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saya Anang Rosadi Adenansi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam Pancasila. Ciao.